Ya, shalom teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Ravenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 24 tahun. Ya, shalom. Ariel barusan aja habis disuruh sama mamanya Ariel untuk beres-beres lah biasa. Entah kenapa Ariel itu keinget sama satu lagu. Judulnya itu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Liriknya itu gini. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Maaf ya Fales, aku nggak bisa nyanyi, tapi tangkep aja isinya apa. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Refnya gini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita sebagai pengikut Kristus, sering kan waktu kita jatuh, waktu kita berbuat dosa, waktu kita dipanggil untuk melayani Tuhan, waktu kita terpanggil untuk suatu misi atau suatu visi, kita tahu itu dari Tuhan, kita tahu itu suara Roh Kudus, tapi seringkali kita itu merasa bahwa Tuhan, aku terlalu kotor, Tuhan aku tidak layak untuk melayanimu. Ada yang lebih baik Tuhan, si ini lo lebih baik, si itu lo lebih baik. Mungkin beberapa dari kalian yang udah kenal saya siapa, satu sekolah, satu kuliah, satu pelayanan, mungkin kalian melihat, oh iya ini orangnya selalu, oh iya pelayanan, selalu semangat dan lain sebagainya. Tapi bahkan aku sendiri pun ya juga pernah ada di satu titik di mana aku merasa nggak layak. Beberapa semester yang lalu saya dipilih untuk jadi ketua prayer. Sebelumnya saya hanya anak prayer, ya bukan hanya sih, pokoknya saya seorang prayer di komunitas rohani, ya persekutuan doa kampus saya. Saya bertanya ke ketua sebelumnya, kenapa kok saya? Bukankah si ini doanya lebih bagus? Bukannya si ini lebih layak? Apakah karena prayer hanya tinggal saya aja? Kenapa kok saya? Kenapa kok nggak si ini? Beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah bertanya, kenapa kok saya? Kenapa kok saya yang harus yang menjadi membawa obor, dalam tanda kutip ya. Kenapa kok saya yang harus memperjuangkan kerohanian di keluarga saya, di sekolah saya, di perkumpulan saya? Kenapa kok harus saya? Papa saya mungkin dari segi kepintaran, dari segi apa jauh lebih layak daripada saya, karena dia mengerti akan teori-teori,
tentang kerohanian dan lain sebagainya. Banyak buku yang ia baca. Mama saya jauh lebih berkualitas. Waktu berdoa dia sungguh-sungguh. Waktu saya SD, saya sedang sakit. Tak ada hari di mana dia itu tidak meneteskan air mata untuk kondisi saya. Dan sebenci apapun ia, senakal apapun ia pada aku, senakal apapun aku, sebenci apapun, mungkin dia muak ya, mungkin dia marah kepada saya karena memang ya anak yang nakal saya. Dia tetap berdoa akan saya. Tapi kenapa saya? Di sini kita itu bisa tahu, kita itu bisa belajar gitu loh. Tuhan itu tidak melihat apa yang kita bisa lakukan. Tuhan itu tidak melihat apa yang kita bisa kasih ke dia. Karena dia memiliki segalanya. Tuhan, saat kapankah aku memberi engkau minum? Kapankah aku memberi engkau makan? Kapankah aku menjenguk engkau saat sakit? Orang yang benar yang tercatat di Matius 7 pasal 22 kalau nggak salah. Orang yang berkenan di hati Tuhan itu sendiri yang bilang, oh kapan aku melakukan sesuatu untuk kamu? Tuhan tidak butuh apa yang kita bisa lakukan. Tuhan tidak butuh apa yang kita kasih. Tuhan tidak melihat kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kita ya. Maksudnya saat Tuhan memberikan suatu misi atau visi, atau suatu pelayanan, atau suatu job desk, atau apapun itu, Tuhan tidak melihat kita itu mampu apa enggak. Saat Tuhan memberikan ujian, Ia melihat kita mampu apa enggak. Tapi saat Tuhan memanggil kita, Dia nggak melihat kita mampu apa enggak. Karena Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan memberikan kekuatan itu. Dia yang akan melayakkan kita. Saya dipercayakan untuk membimbing satu anak. Tapi apakah aku layak? Enggak. Anak ini dari segi kerohanian mungkin dia jauh lebih bagus daripada saya. Saya kecanduan pornografi, mungkin dia enggak. Dan kecanduan pornografi saya itu sangat-sangat parah. Jujur-jujuran aja. Mau dari segi fisik, saya ini disabilitas. Bukan disabilitas yang nggak bisa jalan atau apa ya. Dari segi dibandingkan sama manusia normal, saya lebih banyak nggak bisa melakukan daripada orang lain. Karena kondisi medis. Tapi kenapa Tuhan kasih ke saya? Karena saya mau. Karena saya rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang kita bisa lakukan. Kalau dari lihat ceritanya saya ya, apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada. Nyanyi tidak bisa, fales. Anda sudah mendengarkannya tadi. Bukannya kusyuk membuat orang kusyuk berdoa, memuji Tuhan, malah lari semua, kaca pecah semua. Dari segi fisik ya juga nggak bisa juga. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kemauan. Jadi kalau dari saudara-saudara, kalau lebih muda saya anggap kalian adik, kalau lebih tua saya anggap kalian paman. Kalian semua itu keluarga saya. Izinkan anak muda ini memberikan nasihat.
izinkan orang yang tua ini, dalam tanda kutip ya, awas kamu bilang aku tua, untuk memberikan nasihat. Stop melihat apakah kita mampu apa enggak. Stop melihat apa yang kita punya. Stop melihat apa yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan tidak pernah melihat itu. Tuhan melihat hati. Apakah kita mau melayani Dia? Apakah kita bersedia melayani Dia? Apakah kita rindu untuk memuliakan namanya? Karena kalau misalnya kita bisa melakukannya sendiri, yang dipermuliakan kita atau Tuhan? Sekian dari saya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Bapak, kami bisa berkumpul kembali di sini tanpa kurang satu apapun Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, biarlah kami dapat mengerti segala apapun yang Engkau sampaikan tadi Bapak. Terima kasih Bapak. Tolong berkati segala apapun yang kami lakukan Bapak, akan dapat berhasil semuanya. Biarlah kemanapun kami pergi, kami dapat memberitakan Injil-Mu Bapak, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapak. Berikanlah kepada kami kerinduan untuk melayani-Mu Bapak, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menginjil Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau tidak pernah melihat apa yang bisa kami lakukan, tapi Engkau melihat kemauan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semua. God bless you. Bye bye.